Istilah klasemen Liga Korupsi Indonesia belakangan ini ramai di media sosial, terutama pada platform Instagram dan X. Istilah ini muncul setelah terkuaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat PT Pertamina Patraniaga. Klasemen sendiri biasanya digunakan dalam dunia sepak bola sebagai catatan peringkat klub dalam suatu liga atau kompetisi. Klasemen Liga Korupsi Indonesia berisi peringkat kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dengan nilai kerugian yang besar. Melansir kompas.com, terdapat sedikitnya 11 kasus mega korupsi di Indonesia yang berpotensi masuk dalam Liga Korupsi Indonesia. Peringkat ini disusun berdasarkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi dalam kasus-kasus tersebut. Lantas, apa saja kasus korupsi di Indonesia yang masuk klasemen Liga Korupsi Indonesia? Berikut daftar peringkatnya. 1. Korupsi Pertamina. Kasus korupsi yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan menduduki posisi pertama dengan perkiraan kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah. Awalnya, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut kasus korupsi di PT Pertamina mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, jumlah kerugian berpotensi meningkat, bahkan bisa mendekati 1 kuadriliun rupiah. Meskipun perhitungannya masih butuh analisis lebih lanjut, tetapi angka ini akan menjadi yang terbesar sehingga layak menempati posisi pertama klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. 2. Korupsi PT Timah. Kasus yang melibatkan Harvey Muiz ini kerugiannya mencapai 300 triliun rupiah. Awalnya kasus ini mengakibatkan dampak kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Tetapi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat totalnya hingga 300 triliun rupiah. Dengan nilai kerugian sebesar itu, kasus ini menempati posisi kedua dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia. 3. Korupsi BLBI. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terjadi pada masa krisis moneter tahun 1997. Saat itu, BLBI mendapatkan suntikan dana 147,7 triliun rupiah guna menyelamatkan 48 bank. Namun, BLBI tidak mengembalikan dana tersebut kepada negara, sehingga negara mengalami kerugian sebesar 138,44 triliun rupiah. Pada tahun 2021, Satuan Tugas BLBI berupaya melakukan penagihan, tetapi belum ada hasil yang jelas. Maka dengan itu, kasus ini menempati posisi ketiga dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia. 4. Korupsi Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi,
melakukan penyerobotan lahan seluas 37 hektar di Riau yang menyebabkan negara rugi sebesar 78 triliun rupiah. Saat itu, Surya dibantu oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsir Rahman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun kepada Surya dan denda 1 miliar rupiah. 5. Korupsi PT TPPI. Kasus ini bertengger di posisi 5 dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia setelah membuat negara rugi sebesar 37,8 triliun rupiah. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan konsendat ilegal di kilang minyak Tuba, Jawa Timur pada 2009 hingga 2011. PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI menjadi dalang utama kasus ini. Pihak yang terlibat telah mendapat hukuman, namun mantan Presiden Direktur PT TPPI masih berstatus buron. 6. Korupsi PT Asabri. PT Asabri terlibat dalam manipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan dana investasi milik prajurit TNI, Polri, serta ASN dalam instrumen saham dan reksadana yang bermasalah. Sebanyak 7 orang telah dinyatakan bersalah dalam perkara ini. 7. Korupsi PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami kegagalan dalam membayar polis nasabah, mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. 6 orang telah divonis bersalah dalam skandal ini, yang dipicu oleh investasi saving plan yang bermasalah. Pelanggaran terjadi dalam proses perencanaan serta pengelolaan investasi saham dan reksadana. 8. Korupsi sawit CPO. Antara tahun 2021 hingga 2022, terjadi korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya. Kasus ini melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan serta sejumlah pengusaha besar. Para tersangka diduga memberikan izin ekspor CPO secara ilegal meskipun ada kebijakan larangan ekspor. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 12 triliun rupiah. Sembilan. Korupsi Garuda Indonesia. Pada tahun 2011, dugaan korupsi terjadi dalam pengadaan pesawat CSJ-1000 dan ATR 72600 oleh PT Garuda Indonesia. Praktik markup harga serta pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional menyebabkan kerugian negara hingga 9,37 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, menjadi terdakwa dalam kasus ini. 10. Korupsi BTS Kominfo.
Proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020 hingga 2022 mengalami berbagai penyimpangan serta markup harga dan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. 11. Korupsi Bank Senturi. Di posisi paling bawah klasemen Liga Korupsi Indonesia, terdapat kasus korupsi Bank Senturi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP sebagai dana talangan untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, kebijakan tersebut justru merugikan negara sebesar 689,39 miliar rupiah. Selain itu, penetapan Bank Senturi sebagai bank berdampak sistematik menyebabkan kerugian tambahan senilai 6,74 triliun rupiah. Masih banyak kasus korupsi yang merugikan negara, namun berdasarkan besaran kerugian, terdapat 11 kasus yang masuk ke dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia.